Bahkan RJ kita ini sudah mendapatkan penghargaan internasional. Iyalah, bos, Ya, humanisme. dari UNODC telah melakukan penelitian RJ kita ini mengakui RJ inilah yang paling efektif, cepat, dan ADR yang terbaik di seluruh dunia. Sehingga atas dasar ini Pak Jaksa Agung itu menerima penghargaan di beberapa perkumpulan jaksa Indonesia, AIP namanya. Itu Association International Prosecutor yang ada di negara Eropa pada saat itu. 180 negara yang menerima cuma 2, Indonesia sama Inggris. Salah satunya adalah Indonesia, Pak Jaksa Agung. Ya, ini gara-gara RJ Pak Jaksa Agung ini menerima beberapa penghargaan baik internasional maupun dalam negeri. Itu banyak yang memberikan penghargaan. Karena makanya Pak Jaksa Agung ini bisa disebut sebagai penegakan hukum humanis, iya. Untuk menghapus kecurigaan supaya nggak ada main mata teman-teman di daerah dengan ini, apa yang dilakukan oleh di Kejagung ini supaya tidak terjadi kecurigaan yang kita sebutkan? Ini pertanyaan sangat bagus ini. Dari ruangan kerja Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal restoratif justice karena pengamatan saya secara tipis-tipis di lapangan, RJ ini bisa menjadi ikon ataupun legacy institusi kejaksaan di kemudian hari yang dinahodai Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rasanya tak berlebihan kalau beliau disebut sebagai Bapak Restoratif Justice. Untuk mengiris tipis-tipis duduk perkara RJ ini, bincang tipis-tipis menghadirkan bintang tamu Bapak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ketut Sumedana. Terima kasih Mas, terima kasih. Sudah berhasil dihadir bincang tipis-tipis? Siap, aku apa aja ditanya lah, yang santai. Oke. Santai sampai serius loh. Iya, yang penting ada gizinya. Ya. Nah, jadi saya dulu sebagai masyarakat pengen tahu secara detail duduk perkara RJ ini apa sih Pak? Kapus Penkum? Jadi begini, restoratif justice ini adalah suatu upaya ADR, Alternative Dispute Resolution, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya kan, bagaimana penyelesaian perkara itu sebelum perkara itu masuk di pengadilan. Jadi kejaksaan adalah sebagai domitis litis dari suatu perkara, yaitu yang mempunyai kewenangan penuh terhadap suatu perkara, apakah perkara itu layak atau tidak diajukan di pengadilan, sesuai dengan 139 dan 140 KUHP, maka kita harus meneliti perkara itu setelah diserahkan tahap 2 kepada penyidik. Tahap 2 tipis-tipis. Setelah 2P21 tahap 2 oleh penyidik, kita teliti kembali. Apakah tadi kalau tipis-tipis ngapain kita ajukan ke pengadilan? Oh iya. Ya kan? Kalau tidak layak ngapain kita diajukan ke pengadilan? Nah, inilah jaksa punya penilaian penuh terhadap perkara itu, apakah perkara itu layak apa tidak diajukan ke pengadilan. Maka keluarlah istilah restoratif justice di sini. Nah, perkara-perkara tidak berdampak luas, ya, yang kecil, ya, yang masih bisa dimaafkan oleh korban itu disebut restoratif justice. Gitu. Jadi selama ini kalau ada yang teriak hukum tajam ke bawah, ini terbantahkan dengan RJ ini. Karena duduk perkara ini saya temukan di lapangan, ada orang mencuri sawit, belum sempat dijual Pak, tangkap sama pihak keamanan, PT katakanlah gitu ya kan, PTPN. Ditanya mau apa untuk anaknya sekolah, ibunya sakit berobat, dan harganya saya lihat cuma 400.000, 500.000. Itu duduk itu gimana? Apa secara? Itulah salah satu yang mengilhami daripada RJ ini, ya kan. Jadi perkara yang tidak layak, yang sebenarnya adalah pelaku itu juga sebagai korban karena kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, melakukan satu tindak pidana yang memang tidak punya saluran untuk di mana mereka harus mendapatkan nafkah, ya. Misalnya tadi Nenek Mirna mencuri kayu kakao dengan harga yang begitu kecil, sampai ke bawa ke pengadilan dengan usia yang sudah senja. Ini kan sangat-sangat menyentuh hati nurani masyarakat, ya kan. Sehingga yang begini-begini nggak layak lagi untuk dilakukan persidangan. Maka solusi yang dihadirkan oleh Bapak Jaksa Agung melalui Perja nomor 15 tahun 2020 adalah RJ itu sendiri. Gitu loh. Nah, ke depan kita mengharapkan tidak ada lagi perkara-perkara yang model begini. Curi sandal jepit di masjid, nah, ya gitu kan. Terus perkelahian antar keluarga, ya kan, 50, KDRT pun tidak masuk.
dalam kategori masuk ke pengadilan, tapi masuk dalam proses RJ. Kenapa? Kalau KDRT semua masuk ke pengadilan, ya kan? Kasihan anak-anaknya, nanti malah cerai mereka setelah dia masuk penjara. Gitu. Ini pasti ada bekasnya nanti. Iya, kita lihat manfaat hukumnya. Gitu. Kita tidak bisa hanya mengejar kepastian hukum saja dalam suatu proses penegakan hukum, tapi kita lihat manfaat dan bagaimana rasa keadilan itu bagi masyarakat dan bagi korban dan pelaku. Karena sepasang suami istri acap kali dia berantem pangkung, nggak saat ngamuk lapor ke kantor polisi, besoknya yang cinta-cintaan, gengsi, nggak bukan yang udah menyang-nyang-nyang cinta-cintaan gitu kan, masa mau dibawa udah menyang-nyangan, iya kan gitu. Karena gengsi kadang-kadang orang itu melaporkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilaporkan. Nah, ini ketika ini dibawa ke pengadilan akan terjadi resistensi di masyarakat, resistensi di keluarga. Bayangin ada balas dendam. Tapi ketika ini diselesaikan secara baik-baik, yang dilakukan suatu upaya perdamaian, ya mereka tidak perlu direhabilitasi nama baiknya karena sudah belum masuk ke pengadilan kan, mereka bisa mengganti rugi. Ya, misalnya kalau kehilangan, kalau karena kelalaian menyebabkan barangnya rusak, ini kan bisa ganti rugi, gitu loh. Bisa diomongin baik-baik, gitu loh. Nah ini yang gini-gini nggak penting itu dibawa ke pengadilan. Nah sampai sejauh ini kita sudah hampir 2000 RJ. Dari seluruh Indonesia. Mulai tahun 2000 terus mungkin udah, ini setiap hari ada. Jadi tiap pagi Pak Jambi Hidup itu mengendalikan penghentian RJ ini ya di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ya bisa sampai 17 18. Ya kan kadang-kadang kalau waktu terlalu sibuk sih mungkin 3 4 RJ ya. Bayangin ini terus berjalan. Bahkan RJ kita ini sudah mendapatkan penghargaan internasional. Iyalah, Bos, ya. Dari UNODC telah melakukan penelitian RJ kita ini mengakui RJ inilah yang paling efektif, cepat, dan ADR yang terbaik di seluruh dunia. Sehingga atas dasar ini Pak Jaksa Agung dulu menerima penghargaan di beberapa perkumpulan jaksa Indonesia, AIP selamanya. Itu Association International Prosecutor yang ada di negara Eropa pada saat itu, 180 negara yang menerima cuma 2, Indonesia sama Inggris. Salah satunya adalah Indonesia Pak Jaksa Agung, SD Burhanuddin. Ya karena penerapan RJ ini dianggap efektif dalam rangka ADR, Alternative Dispute Resolution. Ya kan. Nah, tujuannya apa? Kan gitu. Sekarang kan. Nah, ketika RJ ini kita bangun, ya satu. Jadi biaya penanganan perkara jadi sedikit, jadi tekan. Penghematan juga ya. Penghematan. Bayangin aja, kalau seandainya ini semua naik masuk penjara, satu orang itu Mas tahu nggak berapa? Biaya makan aja berapa? Biaya makannya sampai 35.000 satu hari. Biaya sidang lagi nanti proses. Belum proses biaya sidang, biaya pemberkasan, biaya pembinaan DLP. Berapa triliun negara harus dampak juga nanti harus membiayai. Belum dampak di sana belum tentu dia berhasil dilakukan pembinaan besar, setelah di sana jadi maling kecil, keluarnya bisa jadi rampok. Ya, itu ada faktanya itu banyak yang seperti itu. Nah, maka dari itu memang selayaknya ini harus kita gulirkan terus. Ya, harus kita berlakukan terus. Cuma dalam pemberlakuan harus ada lakukan pengawasan secara ketat. Biar apa? Biar tidak disalahgunakan oleh teman-teman di penuntut umum di daerah. Iya. Tapi sulit lah secara untuk ini kan. Karena tadi saya mau tipis-tipis dulu Pak Kapus Penkum. Tadi disebut di tahap 2 itu lakukan penelitian secara seksama gitu ya kan. Artinya berarti si pelaku ini juga diteliti juga ke warga desa, perilakunya seperti apa, tokoh desa harus tanya-tanya juga ya. Oh iya dong. Langsung main. Berarti masih ada lagi kerja tahapan berikutnya. Jadi kita cek dulu kepala desanya kelakuan selama ini gitu ya. Begitu perkara sudah tahap 2, kita punya waktu kalau mereka dilakukan suatu penahanan, kita punya waktu 20 hari. Waktu penahanan. Nah, kita lihat cek perkara ini apakah yang bersangkutan baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan bukan merupakan suatu kerasrakan atau bukan suatu mata pencariannya dia. Tingkat kerugian berapa angkanya? 5 juta? 2,5 juta. Tapi itu tidak menjadi patokan yang harus start letterlock ya. Tetapi bisa juga nanti akan lebih. Iyalah. Bisa 5 juta ke depannya bisa kita rubah semua. Ya. Karena angka-angka ini bukan suatu patokan untuk mencari suatu keadilan material di dalam masyarakat. Ini masih bisa berkembang ya. Yang paling terpenting dalam RJ ini bagaimana korban itu memberikan maaf.
kepada pelaku. Nah, itu penting. Kalau nggak ada maaf nggak bisa. Berarti Tetap. si pelakunya harus ada lobby juga ke ini ya, ke kalau mau RJ juga. Nanti kita yang melakukan bantu juga mediasi. Maka perannya penegak hukum di sini bagaimana ada upaya perdamaian pertama, kemudian ada pemberian maaf kepada si pelaku, gitu loh. Itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kalau kita sudah melakukan itu, kita lakukan mapping kepada yang bersangkutan. Tadi saya bilang, mapping, kasih intel di daerah, lakukan mapping. Apakah yang bersangkutan ini betul-betul memang karena kebutuhan, dia nyuri HP misalnya untuk kepentingan online dia sekolah, kan ada yang seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Atau dia mencuri sesuatu untuk kepentingan makan pada hari itu. Atau Kita berobat. mapping. Untuk berobat orang tuanya. Ini alasan-alasan yang istilahnya klasik ya, yang harus jadi bahan pertimbangan untuk memberikan RJ, ini penting untuk dilakukan mapping. Berarti cuma sekali boleh ya, 2 kali nggak boleh ini. Nah, kalau dia misalnya sekali sekarang diberikan RJ, besok masuk di kejaksaan, namanya udah masuk, pernah di RJ, udah bisa besok. Nggak bisa Masih lagi. udah residip dia. Oh, gitu jadi, loh. ya, kesempatan cuma sekali ya, Pak? Iya, Ini tidak harus boleh, ini. tidak boleh 3 sampai 3 kali, jangan sampai 3 kali atau 2 kali, cuma sekali. Itu satu batasan untuk pemberian energi kepada pelaku tindak pidana. Untuk menghapus kecurigaan supaya nggak ada main mata teman-teman di daerah dengan ini, apa yang dilakukan oleh di Kejagung ini supaya tidak terjadi kecurigaan yang kita sebutkan? Ini pertanyaan sangat bagus ini. Ya. Pertama begini, yang pelakunya adalah masyarakat yang golongan ekonomi ke bawah. Ya, dalam artian orang nggak mampu kita bantu. Yeah. Tadi saya bilang bahwa tidak ada lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yeah. Sekarang tajam ke atas, Udah terbukti. humanis ke bawah. Iya, udah Ya kan? Nah, ketika orang tidak mampu, masa mau dikerjain sih? Itu hati nuraninya di mana? Oh iya, ya mau apalagi orang dia mencuri karena makan. untuk makan. Masa mesti dikerjain lagi? Tanda kutip masih mau dipalakin lagi. Itu loh. Itu satu ya. Kedua, kita udah menerjunkan Satgas 53 dalam rangka Satgas 53 itu dari pengawasan dan intelijen. Iya. Dalam rangka mapping setiap perkara yang RJ. Jangan sampai ada yang memain-main dengan hati nurani masyarakat. Iya. Jangan main-main dengan perkara yang lagi program jasa hukum dari GDRJ. Ini Kita legasi kemanusiaan loh ini, Pak. Oh iyalah. Kapus Penkum ini kalau dalam bahasa kita disebutnya amal jariah ini. Iya, ini program humanis. Iya, karena Dari kalau Pajak nanti Sagung. kawan ini nggak masuk penjara, ini dia bisa bekerja, bisa menyekolahkan anaknya. Itulah. Anaknya suatu saat jadi berhasil, ya Pajak Sagungnya dapat amal jariah di situ. Nah, Itu contohnya loh, ya kan? Itulah. Jangan sampai kita membanjarakan orang karena mencuri untuk buat makan, ya. Akhirnya semua keluarganya tidak makan. Iya. Bayangin tuh. Ya kalau dia udah masuk berdampak sama keluarganya loh. Iya. Nah, itu yang pertama kali dipikir oleh Pajak Sagung. Pajak Sagung pernah ngomong sama saya di satu tempat tertentu. Beli, saya untuk menandatangani Perja nomor 15 tahun 2020 ini 3 hari saya berpikir apakah ini nanti akan ada gugatan-gugatan dari masyarakat. Apakah ini ada gugatan dari antar penegak hukum. Adakah punya resesi dari semuanya, dari penegakan hukum. Itu beliau betul-betul mempertimbangkan sangat matang. Iya, karena Sehingga lahirlah yang namanya dasar dalam penegakan hukum ini. itu betul sekali Pak Jaksagung, karena institusi rekan kita kepolisian umpamanya yang beliau yang memproses, Tiba-tiba kita yang hentikan. Iya, Apakah berarti mereka kan nggak ada resistensi kan itu? Iya, berarti kan harus ada komunikasi juga. Itu gimana Pak dengan institusi rekan kita? Oh gini, kalau ada RJ, kita upayakan menghadirkan beliau pada saat membuat satu perjanjian, sehingga tidak ada istilahnya sakit hati. Ya. Saya sudah capek-capek nangkep kemana tiba-tiba dilepas, nggak ada. Ya. Itu loh, kita berikan pemahaman hukum, libatkan mereka dalam proses penghentian, gitu loh, sehingga tidak ada resistensi lagi dari mereka, gitu loh, tidak ada kecemburian, kecurigaan lagi di antara mereka, antara kita dengan mereka, gitu loh. Nah maka dari itu harapan kita ke depan, ya, RJ ini harus dibuat dalam satu undang-undang, yaitu dalam KUHP. Gitu Ini loh. bisa jadi primadona loh ini Pak, benar loh Ya, primadona. ini gara-gara RJ Pajak Sagung ini menerima beberapa penghargaan baik internasional maupun dalam negeri. Itu banyak yang memberikan penghargaan. Karena makanya Pajak Sagung ini bisa disebut sebagai penegakan hukum humanis, iya. Salah satunya ini bukan Bapak Restoratif Justice lagi. Jadi? Dia itulah penegak hukum humanis. Bapak penegak hukum humanis. Lewat RJ tadi ya. Memang galak di kumis tapi hatinya rintu harap.
Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, Pak Kapus Penkum ini kalau saya baca medsosnya ini, kumisnya kemarin ada satu postingan, dihilangin, jadi nggak galak lagi katanya gitu. Memang kumis itu identik dengan kegalakan memang. Padahal hatinya Rinto. Ya? Rinto Tapi kalau variasi yang Bapak lihat itu memang nggak jauh dari level bawah ya, kasus-kasus yang mengalir dari daerah-daerah itu ya kan. Dari 2000 kasus yang kita tangani memang hampir semuanya itu adalah orang-orang yang memang berkebutuhan, yaitu dalam rangka memang kebutuhan mereka untuk melakukan suatu tindak pidana. Jadi kalau ada yang mencuri gas molen gitu, yang cuma 50.000 gitu, cuman si apanya nggak mau memaafkan si korbannya gimana? Nah, makanya upaya-upaya itu kita lakukan. Sedih juga ya kalau gagal. Tapi ada juga yang gagal kan? Tapi begini ya, biasanya orang kalau sudah sempat ditahan gitu, ada rasa juga kita simpati. Mereka juga ada rasa empati ya. Ngapain sih perkara ini sampai maju ke pengadilan? Dan baru sekali juga. Ya, baru sekali. Kemudian mereka juga harus hadir di pengadilan, misalnya ke rumahnya di desa kan kasihan Pak, itu biaya juga kan untuk hadir di sidang. Ini banyak faktor lah di sini. Banyak multidimensi yang ada dalam RJ ini yang kita pertimbangkan kenapa ini harus ada. Dan ini adalah kekosongan hukum yang memang kita isi dari program Pak Jaksa Agung gitu loh. Proses RJ itu sedikit aja Bang, biar masyarakat juga seperti saya tahu dulu gimana sih proses RJ itu. Coba cerita dulu mekanismenya dulu. Jadi biar saya berinkas ilmu dulu ke ini tipis-tipis. Jadi mekanismenya ini mekanisme perkara penanganan perkara biasa. Jadi perkara itu diajukan berkas perkaranya dinyatakan P21 ya oleh penuntut umum, kemudian di P21 itu dilakukan tahap 2. Nah, pada saat tahap 2 itu penuntut umum ini wajib hukumnya untuk melakukan penelitian kembali kepada berkas perkara, kepada yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana, ya kan. Dan 20 hari, lebih 20 hari nggak bisa lagi. Karena apa? Dia harus beralih masa hukuman dia dari penuntut umum ke pengadilan. Nah, masa 20 hari inilah yang harus dilaporkan secara intensif kepada Kejaksaan Tinggi, kemudian ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung harus cepat mengambil keputusan bahwa perkara ini betul-betul bisa mendapatkan RJ atau tidak. Waduh, 20 hari ya? 20 hari. Harus gitu. Bahkan kalau Pak Jaksa Agung ini, Pak Jampidum ini sebagai pengendali RJ ya, beliau ini jam 6:30-7 sudah on. Kalau lagi sibuk keluar negeri atau tugas keluar kota ini kadang-kadang dipending itu loh. Gimana? Tapi 20 hari udah mau dekat ini Pak. Iya, kadang-kadang dipending, maka beliau itu dari mana aja sekarang kan semua pakai zoom. Bisa ya. Di mana aja bisa kita on kamera kayak sekarang ini kan. Tapi ada yang memanfaatkan nakal-nakal sampai saat ini, alhamdulillah mudah-mudahan belum ada ya Pak. Sampai saat ini sih belum ada. Saya yakin sih tidak akan ada karena tadi yang melakukan tindak pidana adalah orang-orang kecil, kerugiannya juga tidak begitu banyak. Kan sampai kalau ada yang begitu ya kebangetan Pak. Udah nggak punya hati nurani nih. Secara cepat dulu, yang Bapak tahu kasus RJ yang Bapak ingat aja kasus apa yang sih dicontoh 4 aja atau 5 aja yang Bapak banyak sekali ya. Satu, perkara pencurian HP ya, itu di beberapa daerah ada semua makan gitu. Untuk online biasanya kemarin masa sekolah online kemarin itu kan semua masyarakat punya online ya, yang lainnya bisa masuk secara daring tapi tiba-tiba anaknya diwajibkan untuk punya HP yang smartphone karena semua orang punya. Nah ini banyak banget, hampir setiap daerah ada perkara yang seperti ini. Maka solusi itu adalah jalan terbaik kan. Bahkan ada beberapa kejari dibelikan HP-nya dia. Ini ada orang dikasihkanlah ini kepada gininya. Udah kita yang rugi membelikan. Nah, sampai seperti itu loh. Nah, kemudian ada juga yang mencuri karena kebutuhan memang ya, karena ibunya yang sakit, karena anak keluarganya yang sakit. Angkanya juga nggak tinggi-tinggi. Nggak banyak, cuma 1 juta, 2 juta, dan 5 juta. Ya ini kan kasihan Pak. Pak, uangnya udah di mana? Udah dikasih anaknya. Kadang-kadang korban itu nggak mau dikembalikan HP-nya, nggak mau dikembalikan uangnya. Sudah ada saya ikhlas, kasihan setelah melihat kondisi latar belakang daripada pelaku ini. Gitu loh. Banyak. Oke, itulah. Saya mau beralih sedikit aja nih Pak. Saya minta terakhir ini. Saya nanti belum ngomongin 6 kali terakhir ya Pak, supaya Bapak nggak bosan. Ini terakhir pertama ya. Terakhir pertama. Karena waktu saya di SD dulu kalau kata gurunya terakhir nih gitu kan. Padahal masih ada 3-4 kali lagi terakhir. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kan? Saya mau beralih ke jangan ke Pidum juga, ke Pitsus juga. Katakanlah kepala desa. Iya kan? Ada namanya juga kalau nggak salah ultimum remedium juga. Kalau nggak salah ya, kalau saya mau dikoreksi gitu. Kan itu kan di Pidum tadi. Di Pitsus juga ada nggak sih Pak rencana kalau cuma kerugian cuma 1 juta 2 juta ada masa dibawa ke pengadilan juga walaupun betul-betul itu pidana khusus gitu. Itu gimana Pak? Ada juga? Ada. Iya dong, kasihan juga kan kepala desa kan karena kita tidak
Begini, Tidak cakapan begini ya, begini. Kalau untuk tindak pidana khusus ya, khusus perkara perpajakan ada namanya istilah ultimum remedium, karena masih dalam konteks administrasi, ya kan. Di perkara perpajakan di penyidikan itu bisa kita hentikan penuntutannya dan penyidikannya dengan mengganti jumlah denda 2 kali lipat. Itu di undang-undang sudah diatur. Gitu loh. Khusus perkara perpajakan. Nah, khusus perkara bea cukai. Kalau misalnya Anda bayar pajak 2 miliar, ya enggak bisa karena administratif ada kesalahan. Ya kan, biar tidak masuk pidana gimana bisa bayar cicil 4 miliar. 4 miliar udah bayar, dikasih beban untuk 4 miliar. Ada kesalahan administratif misalnya, atau lupa membuat faktur pajak. Ini kan bisa jadi denda. Nah, ini bisa kita ganti 24 tanpa harus ke pengadilan. Itu perkara-perkara yang sifatnya administratif. Keren juga. Nah, kan? Nah, ke depan saya mewacanakan kalau di penyidikan kita hentikan di perkara korupsi bisa nggak? Nggak bisa. Kadang kita terbentur pasal 4 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Pengembalian keuangan negara tidak menghapus tindak pidananya. Itu pasal 4 loh ya, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Akan tetapi kalau masih dalam proses penyelidikan karena kerugiannya misalnya di bawah 50 juta misalnya, kan dulu masih pernah kita wacanakan itu untuk menghentikan ya. Apalagi kalau ini di desa. Nah, desa ini tahu nggak? Bisa kadang-kadang karena tidak ketahuan mereka. Mempertanggungjawabkan secara administratif, mempertanggungjawab secara keuangan negara. Ini orang kepala desa ini kan tidak semua mengenal hukum, mengenal hitung-hitungan, ya kan? LPG kan itu kan nggak tahu mereka. Tiba-tiba dari dari petani dari mana dengan background latar belakang yang memang tidak harus di birokrasi, mereka jadi pimpinan kepala desa di sana, bahkan kepala daerah juga sama. Ini perlu ada pendampingan khusus, itu loh, ya kan. Ke depan perlu ini dipikirkan untuk tadi ultimum remedium, karena di di penegakan hukum itu di ujung ya, di ujung, di APIP itu sudah ada, ya di APIP itu bisa diserahkan ini ke pemerintah daerah. Oh, dikasih waktu pengambilan 60 hari kalau nggak salah. Ya, bahkan di dalam BPK ya, pemeriksaan itu dalam waktu 60 hari. Kalau dia bisa mengembalikan, itu bisa menjadi tidak pidana, tidak administratif. Itu yang namanya ultimum remedium. Nah, ke depan itu pun masih kita pikirkan ya. Ke depan ada undang-undang kita udah ada namanya mediasi penal. Mediasi penal yang akan menampung segala sesuatu tadi keluhan tidak pidana administratif yang bisa tidak hanya harus kita eksekusi secara pidana, tapi bisa eksekusi dengan denda. Karena saya yakin ke depan ini zaman pemenjaraan ini mungkin bukan lagi. Loh, saya cerita di Belanda, Mas. Di Belanda dulu ada penjaranya 17, kemudian 9, sekarang itu cuma 1 lembaga pemasyarakatan. Jadi Wisma katanya penjaranya. Satu lembaga masyarakat nggak ada Pak gininya, nggak ada narapidananya. Akhirnya mereka mengimpor dari beberapa negara sebelah Belanda. Kenapa? Satu karena mereka membangun kesadaran hukum cukup bagus. Ya. Dari negara ini membangun kesadaran hukum ya Pak. Maka Jaksa Agung itu mau bikin rumah restoratif di tiap desa itu dalam rangka membangun kesadaran hukum. Oh, rumah RJ ya. Iya, ini ada sambungannya nih. Itu yang saya omongkan, sekarang saya sambung nih. Itu bagaimana Pak Jaksa Agung ini setiap desa ini ada membangun rumah kesadaran hukum sebenarnya, membangun kesadaran hukum di masyarakat dengan rumah restoratif. Ya kan? Ya kan, kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya biar perkara tidak semua masuk ke pengadilan. Siap. Sekarang Anda tahu nggak? Over capacity kita. Bisa 300%, 200%, Pak. Loh, orang bisa satu yang harusnya kapasitas 15 ada 60 orang. Bagaimana orang bisa tidur? Pakai sip orang tidur di sana. Betul. Gitu loh. Ini kan menyebabkan penyakit, menyebabkan macam-macam, pembinaannya mental semua itu orang masuk sana bisa gila loh. Gitu loh ya. Iya kan? Harus kita cepat cari solusi. Ini solusinya ini belum ada. Sehingga solusi-solusi dibangun oleh Pak Jaksa Agung. Tadi rumah restoratif udah banyak mengurangi. Yang kedua tadi program RJ ya, rumah restoratif sekarang lebih lagi. Nah, di Belanda itu dibangunlah kesadaran masyarakat dulunya. Kemudian sampai orang takut untuk berbuat salah. Di beberapa negara seperti di Singapura juga sama. Mereka dikenakan denda yang cukup besar ketika Anda melakukan pelanggaran seperti ngerokok sembarangan. Makanya ada namanya rumah untuk smoking area. Nah, di beberapa negara itu diatur. Nah, sehingga kalau sudah kesadaran masyarakat yang terbangun dengan baik, pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Tapi kejaksaan juga sudah mulai bagus. Saya lihat jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pesantren. Sekarang ada lagi yang lain. Menyapa, itu kan bagian dari. Sekarang ada lagi. Apa lagi? Jaksa menjawab. Jaksa menjawab. Jadi instruksi Jaksa Agung yang terbaru sekarang, bagaimana menghadirkan jaksa di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang nanya,
kasih pencerahan hukum. Iya, jaksa wajib hukumnya tiap ada keramaian kita buka lapak di sana, buka warung kopi, buka warung tenda begitu. Ya kan? Masyarakat berbondong-bondong menanyakan sesuatunya, Pak, perkara saya sudah di mana, Pak? Oh, tar lu cek di website kejaksaan mengatur tentang CMS, ada di sini semua. Oh, perkara Anda masih di penyidik. Berarti Anda tanyakan kepada kepolisian. Oh, perkara Anda masih P19. Perkara Anda masih posisinya di sini. Ini sudah ada semua kita fasilitasnya. Nah, ketika nanti ada program jasa menjawab, kita juga menghadirkan narasumber dari BPN misalnya. Ada masalah tanah, Pak, sertifikat saya belum jadi-jadi. Tanya BPN langsung, loh, sertifikatnya di mana? Catat kalau memang tidak ada. Besok harus kamu ada jawabannya. Apa kekurangannya? Jadi kita menghadirkan jaksa di masyarakat untuk apa? Lebih bermanfaat bagi masyarakat. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Kapus Penkum Ketut Sumedana. Terima kasih.